Climate Clock Graphic untuk mewujudkan seberapa cepat planet ini mendekati 1,5 dari pemanasan global. Mengingat tren emisi saat ini, ini juga menunjukkan jumlah karbon dioksida yang sudah dilepaskan dan pemanasan global hingga saat ini. Climate Clock juga menjadi acuan hitungan mundur bagi dunia untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Climate Clocks memberikan waktu sekitar 7 tahun dan 102 hari bagi dunia untuk mempersiapkan perubahan iklim berdasarkan tindak emisi saat ini, yaitu pembakaran karbon sekitar 306,5 miliar ton karbon. Indonesia menduduki negara nomor 2 terbesar penghasil dan penyumbang sampah plastik ke lautan. Total sampah plastik dari negara Indonesia mencapai 1,29 juta metrik ton per tahun. Sedangkan di TPA Campurjo yang berada di bibir pantai Gresik Utara itu, dalam sehari menampung 1-2 ton sampah, yang mana sampah tersebut didominasi oleh sampah plastik. Pada tahun 2020, berdasarkan Badan Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian, food waste orang Indonesia jika dikumpulkan dalam per tahun jumlahnya mencapai 1,3 juta ton. Jumlah sampah makanan tersebut ternyata mampu menghidupi 11% penduduk, atau setara dengan 28 juta penduduk yang kurang mendapat asupan gizi. Limbah makanan juga berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca. Gas ini disebut metana, yang merupakan penyebab utama pemanasan bumi yang berdampak pada perubahan iklim.
Limbah industri dan meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menyebabkan pencemaran udara yang sudah melampaui ambang batas. Pencemaran udara terbanyak di Gresik diakibatkan karena debu yang rata-rata mencapai 0,26 mg uap per meter kubik udara. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan penyakit saluran pernapasan lainnya. Green Social Work merupakan pekerja sosial yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial dengan memperhatikan isu-isu lingkungan agar mampu melakukan praktek pekerjaan sosialnya dengan baik. Lokasi pantai yang direklamasi menjadi tempat pembuangan akhir di Desa Campurrejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Tempat pembuangan akhir yang terletak di bibir pantai. TPA ini sudah beroperasi sekitar 7 tahun. Saat ini sudah banyak sekali gundukan sampah yang menumpuk dan mengeluarkan bau yang menyengat. Jarak sampah dengan air laut sangat dekat. Sewaktu-waktu sampah bisa hanyut terbawa air laut. Hal ini tentu akan merusak ekosistem laut. Dalam permasalahan sampah yang terjadi di TPA Campurrejo, pekerja sosial dapat memainkan peran kunci dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dengan melakukan advokasi kepada masyarakat, membantu mencegah dan mengatasi konsekuensi perubahan iklim melalui pendidikan. Advokasi dilakukan pekerja sosial untuk mendukung mereka yang paling rentan di antara yang lain. Mereka yang tidak proporsional terkena dampak bencana lingkungan akibat adanya TPA Campurrejo yang berada di tepi laut. Advokasi dilakukan agar pemerintah Desa Campurrejo dapat membuat kebijakan baru mengenai relokasi TPA dan kebijakan mengenai pemilahan sampah karena masyarakat di sekitar TPA Campurrejo berhak hidup sejahtera, terhindar dari berbagai macam bencana atau dampak dari adanya TPA Campurrejo. Pekerja sosial dapat berperan sebagai edukator dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat di sekitar TPA Campurrejo mengenai bahaya penggunaan sampah plastik bagi kesehatan, cara mengurangi penggunaan sampah plastik dan pemilahan sampah organik dan anorganik. Dengan melalui edukasi, pekerja sosial dapat mencegah dan mengatasi konsekuensi dari adanya TPA Campurrejo. Pekerja sosial dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang plastik mengingat banyak sekali sampah yang menumpuk di TPA tempat pembuangan akhir di Desa Campurrejo. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada intervensi ini adalah pemberdayaan masyarakat daur ulang plastik. Limbah plastik yang umum ditemukan di tempat pembuangan sampah antara lain botol minuman, jenis PET, dan kantong plastik. Pengembangan proses pengolahan plastik dilakukan melalui eksperimentasi untuk membuka peluang pemanfaatan kantong plastik dengan penerapan teknologi sederhana, murah, dan nyata. Eksperimen juga mencakup eksplorasi sifat dan karakteristik botol plastik yang unik untuk diaplikasikan menjadi produk bernilai tinggi sehingga dapat menaikkan nilai dari limbah botol plastik tersebut. Coastal Clean Up yaitu kegiatan membersihkan sampah di pantai dengan cara memilah berdasarkan jenisnya. Hal ini didasari dengan tingginya angka degradasi nilai lingkungan yang mayoritas disebabkan oleh adanya sampah. Coastal Clean Up dilakukan dengan cara mengambil sampah yang ditemukan di sekitar dengan pemilahan berbeda sesuai dengan jenisnya. Sampah yang diambil dibedakan menjadi plastik, kertas, logam, kayu, styrofoam, kaca, karet, kain, botol plastik, dan sampah underwater. Krisis lingkungan merupakan ancaman bagi semua makhluk hidup. Masalah kesejahteraan sosial juga berasal dari degradasi lingkungan. Perubahan lingkungan memiliki dampak besar bagi kesejahteraan sosial. Pentingnya faktor lingkungan dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial. Kebiasaan buruk dan tidak ramah lingkungan dapat mengancam diri sendiri dan orang lain.
kesejahteraan lingkungan untuk diri sendiri dan masa yang akan datang. Keadilan lingkungan merupakan hak setiap orang. From environmental crisis to environmental justice.